Jatisari untuk perubahan, Jatisari untuk kesejahteraan, Jatisari untuk kedamaian, Jatisari bangkit demi kita sauyunan. Mungkin salah satunya ada dalam program jaminan kesejahteraan itu ada jaminan kecelakaan kerja, Bang, ada juga jaminan kematian. Okay. Sebelum saya terpilih pun, saya berniat akan mendaftarkan warga Jatisari untuk awal sekitar 500 orang dulu. Itu ntar saya daftarkan dan saya bayar untuk angsurannya. Setelah jadi kepala desa, yang tadi saya sudah daftarkan 500 orang itu 3 bulan ke depan akan saya bayar. Okay. Kenapa cuman 3 bulan, Bang? Karena setelah itu saya akan mendaftarkan yang lainnya juga. Kurang lebih di Desa Jatisari itu ada sekitar 4.500 orang. Artinya, mohon maaf saya potong. Artinya di tahap awal itu 500 orang. Betul. Gitu ya, yang Anda akan daftarkan. Betul. Kita berdoa juga kalau seandainya Anda memang nanti bisa menduduki jabatan kepala desa, Anda akan teruskan lagi. Betul. Dengan menambah lagi gitu. Betul, ya pesertanya. Oke. Jadi target saya maksimal 3 tahun saya menjabat kepala desa, seluruh warga Jatisari sudah harus terdaftar BPJS dan akan saya daftarkan dan akan saya bayarkan itu ya, untuk pendaftaran pertamanya BPJS ya. Ya. Baik, ini warga Jatisari harus melihat ini nih dan mendengar dan menyimak ini, gitu ya. Ada program yang sangat baik sekali tentunya, kalau saya boleh katakan. Ini menjadi program terobosan Anda ya, gitu ya, betul. Sebagai calon kepala desa Jatisari yang baru. Betul. Ya. Sebelumnya Anda tidak melihat itu. Pemimpin kepala desa kemarin yang sekarang ini, gitu ya. Apa memang menurut Anda terobosannya kurang menggigit atau memang ini menjadi bagian daripada kunci kesuksesan Anda sebagai calon kepala desa Jatisari nanti? Ya, mungkin ini suatu terobosan baru dalam proses pemilihan. Dan setiap calon pastikan mempunyai strategi yang berbeda. Nah, yang jadi strategi dan ikhtiar saya, salah satunya itu berkaitan dengan masalah ke BPJS Ketenagakerjaan. Oke. Baik. Kalau Anda punya terobosan nih, ini menurut saya cukup luar biasa gitu ya. Di dalam komponen BPJS Ketenagakerjaan itu biasanya kan ada 4 komponen. Ya. Komponen kecelakaan kerja, komponen kematian, komponen jaminan hari tua, dan sekarang ada komponen pensiun. Gitu ya. Jadi rencana yang Anda mau coba tawarkan gitu ya kepada masyarakat Jatisari, itu 2 komponen saja ya di dalam betul. BPJS. Yang pertama apa tadi komponennya? Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Kenapa hanya 2 komponen itu yang Anda tawarkan? Menurut saya kedua komponen itu yang merupakan bagian terpenting, Bang. Okay. Soalnya berbeda dengan masyarakat yang bekerja di suatu perusahaan, itu kan sudah harus emang komponennya harus komplit ya. Okay. Karena kalau untuk masyarakat biasa, saya rasa cukup dengan 2 komponen tersebut. Okay. Jadi 2 komponen kecelakaan kerja dan kematian. Betul. Itu ya. Ini luar biasa ini, gitu ya. Program ini menarik karena dengan diberikanlah satu jaminan kesejahteraan itu ya terhadap masyarakat ini. Khususnya masyarakat desa Jatisari dengan didaftarkannya BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau seandainya nanti suatu saat Anda memang Allah berikan jalan terbaik untuk menjabat sebagai kepala desa Jatisari, masyarakat Anda minimal
500 sebelum Anda menjabat itu sudah didaftarkan gitu ya. Ya, Ada betul. berarti ada 500 warga desa Jatisari yang sudah tercover gitu ya. Ya. Tercover jaminan kematiannya dan kecelakaannya. Ya kan umur tidak tahu ya Bang ya. Baik. Ketika misalkan salah satu warga Jatisari ada yang meninggal itu kan mendapatkan santunan sebesar 42 juta. Oke. Itu kan sangat membantu. Gitu. Ya. Baik, Kang Hamid, kita akan bincang-bincang lebih jauh lagi nih ya, mengorek apa yang ada di semangat Anda ini, gitu ya. Saya akan mencoba menggali nanti visi misi Anda nanti, gitu ya. Kenapa juga Anda mau terjun di masyarakat khusus untuk menjadi kepala desa. Ini panutan yang paling tinggi di desa, gitu ya. Kesejahteraan tadi ada sudah sampaikan, karena di sana juga masyarakatnya adalah masyarakat petani. Nanti kita akan bincang-bincang lebih jauh lagi gitu ya. Nanti kita akan kembali ya pada sesi yang berikutnya. Terima kasih. Jatisari untuk perubahan, Jatisari untuk kesejahteraan, Jatisari untuk kedamaian, Jatisari bangkit demi kita sauyunan. Baik pemirsa yang saya hormati, kita masuk ke season berikutnya. Ini saya akan mengulik lagi apa yang ada di benak dari Kang Hamid ini berkaitan dengan pemberdayagunaan, memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di desa Jatisari. Tapi sebelum masuk ke sana, saya akan coba tanyakan dulu kepada Kang Hamid. Kang Hamid, masyarakat desa Jatisari itu apa sih pendapatannya? Hampir sekitar 50% warga Jatisari itu usahanya di sektor pertanian, Bang. Oke, sektor pertanian ya. Ya, jadi tani rata-rata ya. Ya, betul. Nah, kalau kita tadi Anda sudah sampaikan ada kurang lebih sekitar 50% dari masyarakat desa Jatisari pertanian, tentu Anda pasti akan berkonsentrasi pada titik pertanian tersebut gitu ya. Nah, kira-kira dalam konteks peningkatan kesejahteraan di sektor pertanian, khususnya untuk masyarakat desa Jatisari, apa yang Anda inginkan ke depannya? Berkaitan masalah pertanian, apabila saya terpilih nanti akan mengupayakan agar apa yang dibutuhkan oleh para petani itu tersedia dan tercukupi. Salah satunya yang pasti dibutuhkan oleh petani adalah pupuk dan bibit. Untuk obat-obatan ke depan akan saya upayakan agar para petani dipermudah mendapatkan obat-obatan, Bang. Perlu diketahui, Bang, jadi di desa Jatisari itu ada beberapa jenis persawahan. Ada persawahan yang dialiri oleh irigasi dan juga persawahan tak ada hujan. Jadi untuk perubahan, Jatisari untuk kesejahteraan, Jatisari untuk kedamaian, Jatisari bangkit demi kita sauyunan.